Welcome to Press Start, How to Become a Game Developer. Aku Adam Arisa Smita, CEO Arsanesia dan Vice President dari Asosiasi Game Indonesia akan menjadi host Anda. Di podcast ini seperti biasa, kita akan mengupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer. Kita bakal mengundang nih pelaku-pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk nanti kita dengar ceritanya gimana sih perjalanan karir mereka dari awal mulai ke industri game sampai di titik sekarang. Nah, semoga nanti cerita-cerita ini bisa menginspirasi teman-teman dan membantu buat teman-teman yang punya keinginan untuk jadi game developer. Podcast Start ini akan hadir setiap hari Kamis, jadi jangan sampai kelewatan ya episode terbaru tiap minggunya. Dan jangan lupa, seperti biasa, podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Pada hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama seorang teman yang bersama-sama kita di industri game. Nama lengkapnya sih Zarisha Aziz, tapi biasanya dipanggilnya Cipuy gitu ya. Itu lulusnya menarik nih, karena lulusnya dari jurusan statistik, kerja di industri kreatif gitu kan. Nanti kita bakal ngobrol nih apa yang membuat berbelok nih ke situ. Dan sekarang Cipuy bekerja di studio game interaktif interaktif media namanya Efraidia, menjadi marketing manager dan sekarang head of IP. Yuk kita sapa dulu. Halo, aku manggilnya Zarisha atau Cipuy nih, gimana nih? Halo Adam, Cipuy aja sih kayaknya biar enak ya. Cipuy aja ya, oke siap. Cipuy, ini sebelum kita mulai mungkin tadi aku baru ngenalin sedikit, kamu boleh tambahin dong sekarang lagi kerja di mana dan kerjanya ngapain sih? Oke, halo semuanya. Aku Zarisha Aziz, cuman manggilnya Cipuy aja. Sekarang ini aku kerjanya di Everyday Interaktif. Mungkin dulu emang sempat jadi game studio, nah tapi sekarang tuh udah bertransformasi jadi digital interactive company sebenarnya. Jadi bener-bener integrated digital interaktif sih. Jadi nggak hanya game aja, tapi bisa aktivasi digital lainnya juga bisa kita kerjain. Nah, aku sekarang kerjanya sebagai head of marketing di sini di Everyday Interaktif sama head of IP karakter juga, salah satu IP karakter buatan Everydia gitu. Mantap. Nah, Cipuy, di Press Start ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan bercerita nih, ada trivial question-nya. Jadi aku akan nanyain beberapa pertanyaan. Ini nggak ada benar salah dan nggak akan dinilai, tidak seperti SPMB gitu ya. Jadi yang pertama kepikiran di kepala aja nggak apa-apa. Siap, Cipuy? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, lagi main game apa sekarang nih, Cipuy? Waduh, game. Final Fantasy 7. Oh, yang remake kan tapi. Oh, yang lama. Yang lama di PC. Oh, yang lama justru. Ya. Di mana mainnya? Di komputer, di PS? Komputer. Iya, di komputer. Itu aku namatin dari tahun 2019 nggak tamat-tamat, jadi masih penasaran sampai sekarang. Oh, tapi udah main remake dong? Main, sempet cobain. Cuman punya teman. Oh, tapi belum tamat. Iya. Oke. Sip. Itu tadi FF7 yang pertama. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Cipuy, kalau di sosial media paling aktif di mana? Instagram. Enggak TikTok? Sempet ya? Coba, cuman masih belum ngulik sih sebenarnya. Jadi ya masih belajar. Friendster? Oh, enggak ya? Enggak ada kayaknya. Oke, pertanyaan ketiga nih. Kalau lagi nggak bikin game atau interaktif media, biasanya ngapain? Hobinya apa? Hobi lainnya? Nyanyi ya. Ini jangan salah nih, Cipuy udah punya single ini. Jadi bisa dicari di Spotify. Tapi nama stage-nya bukan Cipuy ya? Bukan. Nama stage-nya justru nama asli, Zarisha Aziz. Jadi kebalik ya. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau yang mau denger nih, Cipuy punya single ada di Spotify ya? Iya, betul. Di semua digital musik platform sih. Oke. Sip. Pertanyaan berikutnya. Hal apa yang paling dikangenin dari sebelum pandemi? Nonton bioskop kayaknya sama nonton konser. Nonton bioskop dan nonton konser itu benar-benar nggak bisa ya, tidak ada substitusinya. Iya, susah. Susah sekali memang feel-nya. Mungkin kalau film-film bioskop itu sekarang udah banyak yang
mau nggak mau ke streaming platform ya mereka Betul. rilisnya gitu. Mhm. Dan konser juga yang konser virtual juga ada tapi beda ya feel-nya ya. Feel-nya beda banget sih. Mungkin kalau bioskop nonton di stream online, oke, masih ya udah lah, masih bisa keterima, vibe-nya masih dapet. Cuman kalau konser tuh nggak tergantikan sih kayaknya ya. Ya, iya. Vibe dari crowd yang nyanyi bareng apa itu yang nggak bisa. Emosinya gitu kayak ya gitu deh. Oke. Nih, pertanyaan terakhir nih Puy buat kamu. Oke. Kan kamu kerja di industri kreatif nih, jadi perlu suka cari ide, kreativitas. Mhm, Biasanya nih kalau lagi mentok buntu, bingung nih mau nulis apa atau mau bikin ide apa. mhm. Nah, itu meditasinya atau cari inspirasinya gimana biasanya, Cipuy? Di malam-malam sih. Jadi udah bener Hmm. anak udah tidur, ruangan gelap, udah bener-bener sepi, nggak dengerin apa-apa, nggak nonton apa-apa, ya udah pikiran yang traveling aja kemana-mana. Itu biasanya keluar Hmm. banyak sih, maksudnya produce banyak inspirasi, entah apa itu yang dari emang yang pengen aku keluarkan atau yang ini ya tiba-tiba keluar ini yang random aja gitu, itu bener-bener langsung aku tulis atau aku langsung put di handphone atau di mana gitu sih biasanya malam Ya, hari. ya, ya, itu ini banget ya. Tidak ada distraksi, jadi Iya, kita bisa fokus gitu ya. betul. Apalagi tadi ya, menunggu anak tidur itu penting gitu. Ya, ngerti kan ya? Yoi. Banget. Oke, itu tadi beberapa trivial question buat teman-teman semua para pendengar Prestart, jadi lebih kenal sosok Cipuy seperti apa gitu. Sekarang kita mau nanya-nanya nih, ngobrol-ngobrol di Prestart ini kan kita bakal mengulik nih cerita perjalanannya Cipuy di industri game hingga sekarang ke pekerjaannya seperti apa. Mungkin untuk permulaan kali ya, Mm, boleh dong diceritain pertama kali Cipuy terpikir itu ya, aku pengen kerja di industri game itu kapan dan triggernya apa sih? Apa udah dari kecil atau baru-baru ini? Oke, kalau misalnya dari kecil itu emang aku suka main game. Nggak terlalu suka banget, tapi di antara perempuan-perempuan lain, aku tuh suka main-main, suka banget main game gitu ya sama saudara aku yang cowok. Jadi kayak ya itu Final Fantasy 7, 8, Ragnarok Online, PB, Bishibashi dan lain-lain itu aku suka main game. Cuman emang nggak kepikiran sama sekali untuk kerja di industri gamenya dan nggak kepikiran kayak industri game belakangnya seperti apa itu nggak kepikiran dari kecil ya. Jadi bener-bener ya itu aku lulus di statistik dengan semua data. Cuman lama-lama aku mungkin lelah ya sama data aja. Jadi aku kan kebetulan ambil S2 juga di manajemen kan. Terus udah gitu di manajemen aku nemu kok kayaknya industri kreatif asik ya gitu. Maksudnya dari dulu kan pakainya otak kiri terus gitu kan kok kayaknya si kreatif dunia kreatif ini menarik, lalu dikenalin tuh sama Aji akhirnya kan. Terus udah gitu Puy mau nggak masuk ke sini gitu, masuk ke Ever Idea. Oh ya oke, Ever Idea apa? Ya kita bikin game segala macam. Wow, bikin game kayak gimana ya, blank sama sekali kan, bener-bener nggak tahu. Oke, terus gimana, ya udah jadi marketing aja nanti segala macam ini. Oke Ji, dengan semua itu dominasinya laki-laki, aku kayak bisa nggak ya gitu dengan pengetahuan yang minim banget terus langsung terjun. Ya gimana, agak ya meragukan diri sendiri juga. Cuman alhamdulillahnya karena emang dikelilingi sama orang-orang yang baik banget yang emang bisa ngasih ilmunya, aku bisa belajar banyak dari mereka. Oke ya, di sini aku mulai sedikit-sedikit belajar dan akhirnya enjoy sih dengan dunia game dan seluk beluknya segala macam ini. Akhirnya aku enjoy banget ya sampai akhirnya 3 tahun ini aku udah ada di Ever Idea gitu. Ingat nggak dulu waktu diajak untuk gabung ke dalam studio game ya, pertama kali kerja di studio game, itu disuruh ngapain sih waktu itu? Kerjaannya apa? Pertama banget masuk atau sebelum masuk? Sebelum masuk, Oke. waktu diajakin, mau nggak kerja di Evridia gitu kan? Nanti kamu ngerjain ABC ya. Jadi sebelum masuk tuh sebenarnya aku sama Aji tuh justru beda banget bikin kerjaannya gitu, analisis data. Sorry. uh, Aji itu posisinya apa waktu itu di Evridia? Masih CEO ya? CEO, masih Masih CEO, oke. founder sama CEO kan. Jadi waktu itu Oke. justru ketemu sama Aji itu sebelumnya aku disuruh riset tentang hal yang selain game sebenarnya gitu. Jadi benar-benar kenal, dia dengar aku lulusan statistik, yuk riset ini ada project tertentu, kalau aku boleh cerita, ini industrinya musik gitu. Jadi beda banget kan. Nah, aku kerjain,
mungkin dia sama hasil aku gimana, akhirnya aku diajakin untuk si Everidea ini gitu, game. Ya udah, jadi posisi aku awalnya dulu di situ tuh marketing sama riset juga sih. Jadi ya masih ke Hmm. data-data lagi gitu. Cuman akhir-akhirnya ya aku marketing yang benar-benar ya konten, ya marketing secara general, PR segala macam gitu-gitu. Jadi lebih ke fluid aja sih ujung-ujungnya gitu. I see. Nah, ini ketika kamu masuk di Evridia nih dan mulai menjadi marketing, itu biasanya role-nya ngapain? Role-nya itu dulu waktu pertama sih sosial media, karena dulu kan FRID baru banget uh, ini ya transisi ya. Jadi kayak masih pembentukan branding, sosial media untuk promosi inbound marketingnya juga gitu. Jadi yang aku kerjain emang bener-bener aktivasi untuk ke publiknya sih. Jadi bener-bener ya itu sosial media dan ya sampai pada akhirnya ya bisa ke Gamescom juga gitu kan, ya itu sih yang aku kerjain sebenarnya. Dan untuk posisi marketing kayak dulu dari aku pertama itu kayak aku sendiri deh. Jadi benar-benar ya udah aku Sekarang juga masih sendiri? sekarang alhamdulillah udah ada tim gitu. Oh, udah Jadi ada, siap udah ada siap. tim inbound marketing, jadi ya oke, udah lebih inilah, udah lebih gemuk. Tuh. Cipuy ketika di awal yang marketing itu, yang dipasarkan, yang dibangun brand-nya itu company-nya atau game-nya? Company-nya, karena waktu itu untuk gamenya sendiri kita waktu itu masih untuk klien kan. Jadi waktu itu pun Hmm. kita pernah bikin game sendiri kolaborasi sama Tulus yang game Mhm. mobile game Labirin, ya itu satu nih. Terus tapi udah gitu sisanya kita banyaknya commission kan. Jadi maksudnya kita lebih ada produk tapi ada juga banyaknya service gitu. Jadi yang benar-benar kita marketingnya, yang benar-benar kita naikkan adalah ya FRID-nya itu sendiri gitu, instead of produknya gitu. Nah, ini menarik nih. Mungkin teman-teman ketika ngomong game gitu ya, yang kebayangkan mungkin game entertainment gitu, dan kalau di Evridia salah satu keahlian atau expertise-nya adalah di game-game yang kalau misalnya kita sebut mungkin interaktif media atau gamification atau Ya. serius game gitu kan. Mm-mm. Tadi seperti yang di-mention gitu ya, yang project dengan Tulus bikin Labirin. Boleh diceritain nggak sih, itu ceritanya bikin itu asalnya kenapa? Maksudnya apakah dari Tulus kayak gue pengen bikin game juga dong gitu, atau gimana sih sehingga akhirnya dipikirkan oke, solusinya kita bikin game Labirin ya? Oke, jadi waktu itu kan emang tahun 2018 baru banget keluar si singlenya Labirin itu kan dari Hmm. Tulus. Nah, dari kita sebenarnya, jadi kita tuh kayak gimana ya caranya audiens itu engage sama Tulus, menikmati karyanya Tulus, tapi dari media yang lain gitu. Karena kan ya, ya itu yang take away yang kita ambil juga, game itu sebenarnya nggak cuman untuk bener-bener ya oke have fun dan segala macam, tapi ternyata untuk bisa jadi transmedia juga gitu, untuk jadi sebagai peningkat engagement audiens segala macam. Nah ini salah satunya di Tulus ini gitu. Gimana caranya supaya mungkin bisa acquisition audiens yang lainnya dari Tulus, sama fansnya Tulus bisa ke engage sama Tulus dari media yang lain. Makanya kita ciptakanlah, oke, kenapa nggak kita bikin game Labirin, mumpung namanya Labirin bisa kita tweak juga kan gitu. Jadi ya udahlah, kita akhirnya propose dan Tulus tertarik, oh ya bisa, ya udah deh kita akhirnya bikin bareng-bareng bareng Tulusnya juga gitu. Nah, ini pasti banyak nih game developer yang nanya juga gitu. Kenal Tulus gimana gitu? Apa SKSD di email ke manajerialnya atau emang kenal sama orangnya? Jadi kebetulan itu co-foundernya Everidea itu adalah CEO-nya dari Tulus Company sebenarnya, yang kakak Hmm, kandungnya Tulus. Jadi emang oke. ya dari situ sih sebenarnya. Jadi Hmm. kita emang ya udah, kita mulai dari yang ya awalnya mulai dari yang emang kenal. Kalau emang apa bagus, itu bisa jadi portofolio kita juga, dan ya proven, ya udah jadi itu modal kita di awal gitu sih. Nah, terus setelah kemarin dibikin gamenya, itu responnya gimana? Maksudnya apakah orang-orang pada, wih lucu nih gitu, sehingga nanti artis-artis yang lain juga pada pengen bikin, atau musisi lainnya juga pada bikin game gitu? Kemarin gimana ceritanya? Oke, kalau pas waktu udah rilis itu banyak banget ya, jadi maksudnya responnya wah heboh sih. Jadi waktu itu sempat ada kompetisi per minggu, itu sampai ada kayak, oh ini aku yang menang, kok ini dia yang menang, ini harusnya aku yang menang segala macam. Kayak oh oke, Hmm. alhamdulillah. Maksudnya sisi positifnya alhamdulillah, oke, responnya ternyata lumayan ya, dan itu juga sempat jadi aktivasi untuk menangin konsernya Tulus. Waktu itu sempat
eh Oh. sebulan setelahnya itu konsernya Tulus yang di Sabuga Bandung kan. Jadi itu Hmm. rame juga di situ gitu. Jadi kita buka booth di sana. Sebelumnya udah ada aktivasi kompetisi, responnya oke, dan di sana juga ternyata rame juga gitu yang mainin. Ternyata maksudnya oke, ternyata fansnya Tulus bisa gamers juga nih ternyata gitu, rame Hmm. banget Hmm. ternyata gitu. Dan kalau misalnya untuk artis-artis yang lain ya, jadi kan kita juga agak lompat sedikit. Hmm. Kita kan ada waktu itu yang modular, sempat juga jadi kepikiran artis-artis kayak musisi, film, oh ternyata gamifikasi bisa juga jadi media promo lain ya gitu ya, apakah itu yang modular atau misalnya VR segala macam tuh, jadi lebih ke teknologi tuh lebih ke oh ya ternyata bisa ya gitu kita Hmm. tweak ini untuk jadi bukan alat, untuk jadi leverage engagement kita untuk audience gitu sih sebenarnya. Oke, sebelum dilanjutin Cipu ini karena takutnya ada yang mungkin belum tahu gitu ya. Oke, Tadi Cipu sempat mention nama aktivasi. Nah, coba dijelasin sedikit dong, aktivasi itu sebenarnya apa sih yang dilakukan di aktivasi itu? aktivasi yang mana dulu nih, Dam? Tadi kan game ini bisa untuk sebagai aktivasi. Nah, takutnya Mm-mm. ini teman-teman yang denger nggak tahu aktivasi. Oh, Aktivasi itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, itu oke. apa sih aktivasi itu, bahasa marketing sekali kan itu? Oke, apa ya? Wah, jadi aktivasi itu sebenarnya lebih ke apa ya? Yang kita lakukan untuk apa ya? Men-trigger apa ya? Men-trigger untuk si audiens sendiri untuk menjadi partisipan untuk dengan produk yang kita punya, mereka mereka terlibat di dalamnya dan mereka engage di dalamnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya kalau aktivasi apa ya? Kau ya nggak sih? Jadi kalau tadi kayak case-nya si gamenya Tulus itu, fungsi game itu mengaktifasi sehingga yang tadinya cuma main game, jadi tadi beli tiket konsernya itu ya? Atau dapat Ya, tiket konsernya itu ya? atau bahkan kalau misalnya ditarik mundur yang awalnya cuma denger lagunya doang, tapi dia Hmm. tapi dengan dibuat gamenya mereka bisa terjun di dalamnya biar mereka bisa kayak immerse di dalamnya, main gamenya dan lebih terkonek gitu sama si lagu-lagunya Hmm. tersebut gitu sih. Nah, itu ya aktivasi ya. Jadi Iya. kalau ada yang masih bingung, ini aktivasi apa? Kayak software gitu ya, masukin 16 digit kode. Bukan, kalau di bahasa Iya. marketing, aktivasi itu seperti itu, teman-teman. Yes. Oke, lanjut lagi tadi kebetulan mumpung lagi ngebahas modular gitu. Boleh Hmm. diceritain nggak sih modular? Walaupun kita lompat timeline ya, sepertinya nggak Iya, apa-apa, nanti jangan mundur loncat lagi ya. ya, sorry. Tapi mumpung lagi dibahas dan ingat gitu, apa sih itu modular Hmm. dan tujuannya mau buat apa waktu itu? Oke, jadi dari awalnya dulu kan sebenarnya dari 2020 pandemi ya. Dari yang tadi Hmm, aku omongin juga kangen sama konser musik nih gitu. Jadi kan ya. orang-orang duh nggak ada konser musik, nggak bisa offline segala macem dan bener-bener performance musik tuh lagi minim banget kan, bener-bener lagi up banget, lagi turun banget. Kita mikir nih gimana ya caranya orang masih bisa terkoneksi sama artis favorit mereka, masih bisa menikmati karya-karya mereka secara live, tanda kutip, tapi ya udah nggak usah berkerumun dan nggak usah ya udah ada konser offline itu gimana ya, akhirnya kita tercetuslah ya udah gimana ya kan kita teknologi nih gitu, dan teknologi bisa mengkoneksikan semua dimensi waktu dan tempat juga kan, ya udah kita akhirnya terciptalah si modular itu gitu, di mana modular itu adalah performance musik yang basicnya powernya dari augmented reality gitu, jadi benar-benar kita Hmm. produksinya kita green screen tapi kita dengan augmented reality kita audience bisa lihat itu dari device mereka, seakan-akan mereka ngelihat performernya, artis mereka di tempat mereka berada gitu. Jadi tinggal ditembak, Hmm. kesannya kayak mereka lagi nonton konser gitu sih. Jadi mereka bisa manggung di atas meja makan Iya, kita gitu ya. iya. Enggak Di sofa maksa, kita. iya di kasur di mana bebas gitu. Ya itu menarik ya menggunakan metode augmented reality Hmm, untuk menghadirkan konser ya itu berarti ya, konser ya, virtual. performance musik sih ya gitu. Ya karena orang merindu bertemu langsung dengan para idolanya, mendengarkan. Nah ini Hmm, bisa dengan augmented reality. Itu berarti iya, 3D gitu ya? Kita bisa ngelihat dari iya, sisi mana gitu. iya bisa diputar-putar, bisa kita ngelihat belakangnya juga, kita bisa itu sih 3D. Menarik sih. Menarik, menarik, menarik. Ini ada satu sisi nih, pertama nih dari sisi marketing ya, karena kan Hmm, tadi kalau tadi si Cipuy cerita sebagai marketing. ya. Bagaimana caranya
menjual atau layanan ya dari modular ini kepada teman-teman musisi yang lain? Apakah tadi ya Cipuy ketok-ketok pintu, kenalan sama musisi-musisi, atau memang karena dia isinya anak band, oh kita emang temenan anak musiknya banyak gitu ya, gampang nggak perlu dicari lagi. Oke, sebenarnya kalau untuk start awalnya mungkin yang kedua tadi bener itu Oh dari iya, berarti emang yang kedua tadi itu ya. iya gitu kan karena kebetulan CEO kita juga emang anak band gitu kan. Jadi waktu itu project pertama kita itu sama di Cangcuter. Itu memang Hmm. kebetulan ya ada kenalan dari beliau juga nih dari Pak CEO Hmm. kita dan CEO-nya udah bukan Aji ya ini ya, oh yang iya. anak band bukan Oh Aji ya. iya, iya bener-bener, sorry. Udah rubah Mhm. Araji sekarang gitu. Sama-sama A dan Ji, tapi satu ada ra-nya, Ada Araji sekarang. iya gitu. Nah itu kenalannya dari Araji, dibuatlah pilot project sama Changcuters dan alhamdulillah Hmm. sambutannya bagus gitu. Jadi downloadnya banyak, sambutan media juga bagus. Akhirnya adalah akhirnya dari Diastika juga, dari artis sebenarnya waktu itu masih artis lokal dari Dira Box dan dari Indahkus itu juga menarik karena memang mereka juga punya permasalahan yang sama gitu. Mereka tuh pengen banget konser, mereka pengen connect sama audiens, tapi nggak bisa gimana ya. Ya udah deh akhirnya yuk sama modular yuk kerjasama, ayo gitu. Dan alhamdulillah semuanya juga oke gitu sih sambutan dari si fans-fans mereka juga akhirnya ya ada performance lagi kalian gitu sih setelah sekian Iya, lama. iya, iya. Ya itu menariknya Everedia tuh begitu ya, produk-produknya itu lucu-lucu gitu. Yang pertama apa namanya, game labirin sesuai dengan lagunya Tulus. Kemudian tadi sempat mention ada modular untuk augmented reality. Nah ini aku juga menarik. Kalau tadi mungkin oke lah, kalian salah satu keunikannya juga punya apa ya, talenta di bidang musik gitu ya. Nah yang menarik adalah aku tahu kalian sempat bikin game lagi-lagi berbasis dengan teknologi dan interaktif yaitu VR untuk kopi. Nah, itu boleh diceritain nggak tuh? Gimana itu ceritanya kok jadi bikin kopi gitu? Emang Oke. ada yang barista di kantor gitu ya? Kak tadi kan bikin musik karena ada musisi di kantor anak band nih. Ini sekarang gimana nih ceritanya mengarah ke sana bisnisnya? Oke, awalnya itu sebenarnya dari mana ya? Oh, waktu itu kita emang pingin bikin VR yang ininya edukatif, apa namanya, basisnya edukatif, tapi menghibur juga gitu. Nah, terus udah gitu kebetulan lagi-lagi sebenarnya kenalan lagi sebenarnya itu kita alhamdulillah ya emang banyak banyak silaturahmi jadi kenalan sama filosofi kopi jadi kita kerjasama sama filosofi kopi untuk membuat si konten edukatif ini edukatifnya apa sih ya udah how to be a barista gitu jadi untuk mengajarkan Hmm. caranya gimana sih barista-barista itu bikin kopi prosesnya seperti apa dan kopi kan beda-beda ya ada espresso, ada mochaccino, ada itu tuh gimana sih cara bikin campurannya seperti apa. Dibuatlah si ada VR ini untuk biar experience-nya dapat gitu. Jadi maksudnya nggak di handphone atau gimana tapi di VR gitu. Jadi emang ya kita bikin itu dan untuk waktu itu juga sempat kita mau bikin itu ke SMK juga sebenarnya. Cuman waktu itu emang ada kendala teknis Hmm. sama cuman nggak jadi gitu. Jadi emang ya udah kita emang udah kerjasama sama filosofi kopi dan kita taruh di CVR-nya tersebut di gerai mereka di Semarang gitu sih sebenarnya. Jadi Oh. emang untuk mengedukasi si audiens visitornya juga untuk kayak begini loh cara bikin kopi dan nih sok rasain nih gini caranya gini gitu secara digital ya pakai VR gitu. Iya, itu kalau nggak salah kan dijelasin ya step by step-nya. Misalkan mau bikin espresso, Ya. pertama kan mesin bikin kopi itu gede dan rumit kan gitu. Iya. Kayak ini apa nih mana dulu yang dipencet gitu. Jadi Nah, disimulasikan seperti itu ya. iya betul kan apa mesinnya macem-macem dan emang ada yang ini ada yang itu gimana segala macam ya tapi dia di situ dikasih tahu deh trik-trik dan step-stepnya gimana. Ya. Ini tadi walaupun Cipuy ngomong kebetulan kenal, terus kebetulan membangun silaturahmi. Sebenarnya yang aku perhatikan itu bukan kebetulan sih. Memang kalian itu kan rajin rajin apa ya bergaul apa namanya membuka Alhamdulillah. circle-nya yang mungkin nggak banyak game developer yang melakukan itu gitu kan. Iya. Boleh diceritain mungkin biasanya apa sih strategi kalian kayak kayaknya kita mau masuk ke market ini jadi kita harus Hmm. kenalan sama siapa gitu. Nah, itu biasanya cara-caranya seperti apa yang kalian lakukan? Jadi emang gimana ya kita tuh kalau misalnya kita punya kenalan
seslide apapun kenalan kita tuh bener-bener kalau misalnya kita ya kita raih aja, kita ajak aja Hmm. ngobrol duluan gitu, maksudnya mau nggak gitu, kayak waktu itu kita juga ada kenalan di industri film juga segala macam, bener-bener Hmm. ya udah kita reach out aja kalau misalnya emang yuk ada apa ya gitu, atau misalnya kita sekadar ngobrol-ngobrol aja kayak kayak ya kita ada ini kalian ada apa segala macam, dan jadinya hubungannya hubungan baik juga sih sebenarnya gitu. Kayak waktu kemarin cara kita PDKT yang aku inget ya, pernah bikin AR filter Instagram untuk film Gundala. Oh, Iya, oke. itu tuh sebenarnya ya udah kita bener-bener bikin untuk Bumi Langit supaya ya siapa tahu aja gitu bisa berkomunikasi lebih lanjut, bisa bekerja sama lebih lanjut. Ya kita bikin nih fan art ya, apa ya, fan creationnya untuk Gundala gitu ya. Jadi kita bikin Oh, itu kalian belum kenal sama Bumi Langitnya, belum bikin apa-apa, belum nawarin something-something, tapi udah bikin dulu ya gitu ya? gitu. Jadi ya Oh. ini persembahan kita nih gitu untuk Gundala, untuk mendukung juga. Waktu itu kan baru rilis ya tanggal 17 Hmm. Agustus 2019 waktu kita berangkat di Gamescom. Nah itu kan baru rilis. Jadi nih kita bikinin ya, siapa tahu aktivasi kan untuk berguna juga untuk promonya segala macam gitu-gitu. Sebenarnya bisa juga dengan cara kayak gitu mereka notice, Hmm. ya udah deh gitu, obrolan berlanjut, ya komunikasi berlanjut, apa namanya, silaturahmi juga berlanjut gitu. Tapi kalau dari pengalaman Cipuy selama ini ya, industri teknologi atau game atau interaktif media seperti yang Eveready lakukan itu kan Hmm. bukan something yang common ya. Mungkin masih banyak orang yang masih belum tahu atau masih perlu dijelasin atau ragu-ragu Hmm. gitu. Biasanya nih kalau ngobrol, kalau so far kan project-projectnya aku nggak tahu kalau misalkan ada yang di luar dari industri kreatif ya. Hmm. Cuma kalau tadi kayak dengan musik, film, kopi itu industri apa ya? Masih industri kreatif ya, masuk Masih sih ya. aircraft itu kan. Iya gitu Masih kan. masih. Itu biasanya mereka open nggak sih terhadap kayak teknologi baru itu, atau justru masih kayak, "Aduh mikir-mikir deh ini karena temen aja deh gue iyain," tapi mereka udah excitement atau gimana biasanya? Oke, kalau misalnya untuk praktikal sebenarnya itu emang mereka masih agak butuh dituntun sih, maksudnya untuk kayak Hmm. ini kalian bisa ini loh mencapai ini, misalnya kalian bisa engage audiens mereka dengan cara seperti ini, karena memang untuk industri misalnya musik musik sih ya, jadi mungkin ya kalau misalnya film mungkin udah banyak juga yang pakai, tapi musik tuh masih belum banyak yang mengaplikasikan Hmm. penggunaan teknologi ke dalam kayak aktivasi mereka gitu, maksudnya promosi mereka atau segala macam. Jadi emang butuh dituntun, tapi ketika memang mereka udah kok udah tahu gitu, jadi oh iya ya menarik nih gitu. Jadi emang kita tuntun dulu ini bergunanya ini, dari situ mereka apa ya, mereka mereka aware dan tertarik banget bahkan gitu, karena emang teknologi Hmm. kan fluid ya, maksudnya banyak banget ya, gamifikasi pun fluid, banyak banyak yang bisa dilakuin gitu, maksudnya apapun ya, gamifikasi dari sini, dari AR lah, apa dari VR segala macam kan masih bisa banyak gitu. Jadi ketika mereka udah tahu mereka tertarik banget gitu sih sebenarnya. Ini yang berada dalam circle industri kreatif aja masih perlu dibimbing. Pertanyaan aku nih Cipuy, kalian ada pernah pitch atau coba kenalan atau menawarkan ke yang industri non kreatif nggak? Dan respon mereka apa? Nah, menarik nih. Jadi kita Ever Idea kan sekarang udah punya 4 bisnis unit kan. Jadi bukan hanya Hmm. entertainment aja, tapi salah satunya juga education. Nah, jadi Ever Idea Education itu emang untuk tap in ke dunia pendidikan nih, pendidikan. Jadi pendidikan juga kita kita tap in ke teknologi. Gimana caranya? Nah, kita juga bikin games namanya The Leaders. Itu tuh sebenarnya untuk psikotes, untuk mengetahui tipe kepemimpinan apakah kamu gitu. Jadi maksudnya untuk self leadership kamu Hmm. tipenya seperti apa sih? Itu sebenarnya bisa di psikotes biasa ya, tapi kita gunakan gamification, kita kasih game dengan sedemikian rupa supaya emang lebih menarik dan lebih engage aja orang-orang. Nah itu tuh ya kita pitch in awalnya juga bener-bener ke dosen, ke akademisi gitu-gitu, dan ya alhamdulillah sebenarnya mereka ketika emang dikasih lihat prototipenya emang tertarik, tapi awalnya kayak oh iya bisa ya gitu ternyata gitu ya, oke yuk kita jalankan edutainment gitu. Jadi biar lebih nempel dan lebih engage engage juga gitu orang-orang untuk
mendapatkan sisi edukatifnya gitu sih. Ini menarik ya, berarti pertanyaan aku nih Puy, ini biasanya kalau datang ke perusahaan atau sorry ke institusi pendidikan, terus tahu kamu bikin game gitu ya, biasanya banyak yang kayak ngerasa game itu negatif, bikin anak malah nggak mau kuliah gitu kan. Ada nggak sih komentar-komentar kayak gitu Cipuy waktu? Pengalaman Dedam. Iya, sering digituin, sedih deh aku. Iya, emang sih. Jadi untuk itu pasti ada, tapi bener-bener yang kita bridging di awal itu adalah gamifikasi. Jadi bukan game. Jadi mereka tuh udah bukan yang kayak, oh video game ya, oh yang gitu-gitu ya, enggak. Jadi bener gamifikasi. Dimana gamifikasi itu ada banyak bentuknya gitu. Bahkan kayak cuman dapat token itu kan juga gamifikasi ya. Itu mereka di penetrasi lewat sana deh, penetrasi informasinya lewat situ gitu. Jadi nggak salah ini duluan gitu sih. Aduh. Ya apalagi game buat anak ya, Damnya pasti kayak anak jangan main game gitu. Aduh, iya tuh. Pernah tuh suatu ketika lagi meeting sama bukan, dia pemilik daycare gitulah. Kita lagi fokus ke discussion. Baru memperkenalkan diri nih Cipuy. Nama saya Adam gitu ya. Saya membuat game edukatif. Dia langsung, maaf Mas, saya nggak mau ngomong sama Mas gitu. Udah langsung gitu. Udah skeptis. Iya, tapi abis itu dijelasin. Oh, baru paham. Cuma maksudnya kesan awalnya tuh kayak Anda bikin game, Anda musuh saya gitu kan. Image-nya tuh udah game itu musuh anak ya untuk orang tua. Apa itu? Iya, which is ya nggak apa-apa kan. Ya. Mengedukasi. Iya. Oke. Cipuy, tadi sempat mention dengan yang Bumi Langit ya bikin AR filter ya. Kalau nggak salah itu something yang jadi kalian sempat bikin cukup banyak juga ya project AR itu ya? Yes, emang jadi dari situ, jadi awalnya kita bikin yang Gundala, tapi dari situ alhamdulillahnya terus gitu. Jadi untuk filosofi kopi juga kita sempat bikin gamenya, sama How to be Barista juga, tapi ini di AR filter gitu. Jadi kita campur-campur di Instagram. Di Instagram, betul. Kita platformnya Instagram ya si AR filter itu. Jadi buat filosofi kopi kita bikin. Buat film lagi juga kita bikin untuk nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi kita kerja sama Marcella FP ya. Jadi kita bikin ketika promo filmnya, kita bikinlah AR-nya. Jadi untuk aktivasi lagi nih, kompetisi kayak gitu. Terus untuk musisi-musisi juga banyak sih. Kayak Homogenic kita pernah bikin. Terus siapa lagi ya? Udah aku lupa. Jadi banyaknya brand sih. Kalau misalnya untuk sampai sekarang ya, banyaknya brand retail itu kan emang untuk media promosi mereka juga gitu. Jadi udah banyak banget gitu. Banyaknya retail. Untuk wait. Tulus enggak ya? Aku lupa deh kalau musisi siapa lagi. Cuman sekarang udah banyaknya brand retail sih gitu. Iya, tapi pas ngelihat kalian punya unit bisnis itu, buat aku kayak gila nih anak-anak Everyday kreatif banget itu. AR filter Instagram aja dijadikan game gitu ya, luar biasa sekali itu. Kita fluid banget ya, kita kemana-mana. Itu kan apa ya? Itu kayak something yang menurut aku perlu dimiliki mindset mindset bisnis ya. Kalau selama ini kan game developer banget, masanya kayak mikirnya sangat di dalam gitu ya. Sedangkan kalian itu melihat potensi apa yang di luar dan mengeksplorasi itu. Menurut aku tuh something yang itu siapa sih biasanya kayak gitu yang nyuruh, atau emang culture di dalam Everidea semuanya kayak gitu atau memang ada kayak satu orang atau Cipuy di sana kayak, men lu jangan ngoding mulu, jangan gambar mulu, lihat nih ada potensi bisnis yang bisa kita kejar gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang aku pelajari di Everidea ini ya selama 3 tahun itu, yang terpenting buat kita adalah ability untuk pivot sebenarnya. Jadi kalau emang ada mentok di mana, pikirnya cepat gitu ya, benar, think agile, move agile gitu. Jadi ya itu tadi, jadi emang ada potensi pasar misalnya di AR filter, yuk pelajarin yuk, ini kayaknya bakal gede nih gitu. Itu di 2019 awal kalau nggak salah. Jadi yang kayak filter-filter ketika makeup udah muncul ya di brand-brand, udah kita pelajarin yuk, kayaknya ini bakal gede di pasaran. Kita kita pelajarin dan akhirnya alhamdulillah works ya. Jadi terus udah gitu sempatnya pandemi, project on hold dong dari klien gitu kan. Ya kita bikin apa? Modular lah keluar gitu. Terus udah gitu kita bikin game Day One.
Day One nih. Kita bikin Oh, PC game sebenarnya Day One walaupun sekarang masih on hold lagi. Tapi kita bikin game untuk kayak mental health ya, waktu itu si Day One itu tentang mental health. Tapi ada kendala teknis, ya udah kita on hold dulu nggak apa-apa, kita move on yang lain gitu. Jadi walaupun kesannya kayak kok nggak tuntas sih gitu, cuman yang penting buat kita kan sebenarnya apalagi di masa pandemi ini ya survive-nya gimana gitu. Sebenarnya ujung-ujungnya kita bikin game itu untuk making revenue ya. Ya itu yang paling penting itu ability untuk pivot, untuk ajalnya memikirnya gimana dan ngelihat market itu seperti apa sih sekarang behaviornya gitu. Jadi ya kita penyesuaian untuk itu gitu. Kita nurunin ego lah kayak misalnya kita mau bikin game ini segala macam. Ya, tapi kalau nggak kebeli gimana gitu kan. Jadi kita bener-bener ya market base-nya juga market base thinking-nya juga harus dikencangin gitu sebenarnya. iya, ini tadi yang Cipu ceritakan itu bisa dibilang dua pembunuh terbesar studio game ya. Pertama adalah em, terlalu invest sama gamenya sehingga dikerjain terus nggak rilis-rilis gitu ya sampai mati ngerjain itu sampai akhirnya uangnya habis. Yang kedua adalah tadi yang menarik adalah research ke market gitu ya. Ya. Kadang game yang kita bikin, yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang ada di market dan kalian mendengarkan itu gitu. Yes. Cipuy, aku tadi penasaran nih sama project Day One. Nah, itu menarik deh. Boleh diceritain nggak sih itu proyeknya seperti apa? Dan kalau nggak salah sempat dapat ini ya dari Google Accelerator itu ya? Iya, iya, iya betul. Itu sempat kita lulus IGA Indie Game Accelerator itu kan, jadi sama Dewan juga gitu. Jadi gamenya itu awalnya adalah gimana sih kita mau bikin game yang storytelling game gitu. Nah, apa value yang kita angkat adalah mental health sebenarnya. Jadi mental health gimana caranya coping grief sebenarnya. Nah, tapi coping griefnya seperti apa yang ringan? Ya udah deh patah hati antara relationship dua orang gitu. Jadi hubungan laki-laki sama perempuan yang udah berakhir. Nah, gimana dari sisi cowoknya ini coping si griefnya itu, coping si broken heartnya tersebut gitu. Dan kita pakai aku spill di sini nggak apa-apa lah ya. Uh, karena belum beres cuman ya udah deh nggak apa-apa, kita pakai five stage of grief gitu, jadi ada Hmm. tahapan-tahapannya segala macam dan kita ngambil settingnya, kita apakah ini emang moonshot banget apa gimana, kita ngambil settingnya di New York dengan orang luar. Nah Hmm. itu, nah sebenarnya ini jadi apa ya, jadi lesson learn juga sih, ternyata emang tidak semudah itu gitu. Maksudnya riset yang harus kita lakukan tuh harus dalam banget kan. Ya, dan kita mengambil karakter utamanya itu black gitu. Jadi kita pingin inklusif. Tujuannya ya, tujuan Oh, awalnya oke. ya. Jadi kita pingin inklusif. Ya ternyata nggak semudah itu gitu. Kita riset riset bisa untuk di sananya, untuk si settingnya itu sendiri harus dalam, untuk karakternya harus dalam gitu, dan untuk technicality-nya juga butuh waktu yang lama gitu kan. Makanya itu kayak kayaknya ini kita emang harus review ulang gitu. Ya emang tujuan kita bagus dan itu dipertahankan, cuman untuk sekarang karena mungkin memang ya pandemi itu kita butuh belum ke sana lah. Jadi kita butuh juga servisnya harus dijalanin. Ya udah kita investment ke sini nanti dulu ya, di on hold dulu. Nanti kita lanjutin lagi kalau misalnya memang sudah memungkinkan gitu. Jadi ya itu sih tadi, maksudnya jangan terlalu melulu ego harus jadi biar bisa konsisten segala macam, nggak deh gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya memang tidak memungkinkan, realistis aja, nggak apa-apa, simpen dulu gitu sebenarnya. Semoga Ya, nanti bisa ada. ini ya, menyeimbangkan antara idealisme sama realita gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kita boleh idealis tapi by the time ini kita ada orang-orang yang perlu gaji bulanan, perlu Iya. makan, bayar SPP gitu ya. Mm-mm. Iya. Iya betul sebenarnya gitu ya, walaupun mengadmitnya tuh kayak aduh berat ya, cuman iya Hmm, ya gimana, itu kenyataannya gitu gitu. oke, berhubung kita lagi ngebahas tentang tadi ya game Day One, Hmm. terus formatnya di New York gitu. Ya, Kemarin kan kita sempat ke ini ya, ke Gamescom ya di Cologne. ya. Nah itu mungkin boleh diceritain nih perannya Cipuy sebagai marketing gitu ya, orang yang berjualan
Di Gamescom itu kayak gimana sih? Kamu jualan apa dan ketemu Hmm. orang kayak gimana di sana? Oke, jadi kalau misalnya untuk tujuan awalnya itu kita jualan dewan nih, kita jualan dewan waktu itu Hmm. kan dengan apa namanya ya kita menjual storytelling game dengan endingnya multiple multiple endings gitu segala macam untuk dengan harapan kita mendapatkan publisher atau investor di situ gitu kan. Jadi aku sama Araji ke Gamescom bareng Adam juga, jadi waktu itu kita jualan game banyak meeting sama orang-orang dan ternyata memang feedbacknya ya gimana ya belum kita masih early phase banget lah untuk si game Gedewan ini gitu udah gitu aku waktu karena memang ternyata apa feedback mereka seperti itu masa sih nggak ada lagi gitu akhirnya aku ada game yang kita lagi buat waktu itu juga masih early stage ternyata sebenarnya tapi hyper casual namanya Kobo waktu itu ya nah ternyata publisher itu lebih sangat tertarik sama si game Kobo tersebut gitu fun fact ya Oh. fun fact mungkin karena hyper Hmm. casual kali ya Dami jadi lebih banyak digemari dan mungkin lebih banyak revenue-nya juga untuk revenue-nya juga mungkin lebih bisa di-tweak, lebih bisa diiniin gitu kan, lebih bisa di-generate gitu. Jadi ternyata lebih banyak tertarik sama itu gitu. Jadi akhirnya dari sekian banyak meeting, waktu itu berapa ya? Aku lupa 30 meeting atau berapa. Banyaknya yang ininya sama Kobo gitu. Dan untuk follow up ketika pulang juga Hmm. follow up-nya ngobrolin Kobo gitu. Jadi bukan Dewan juga. Nah itu jadi benar-benar jadi lesson learn juga kan dari take away juga buat kita. Apa nih yang salah dari Dewan apa? Yang bisa diperbaiki dari Dewan apa dan nah Kobo ini gimana gitu jadi ternyata emang orang sukanya hyper casual nih Kobo ini ya karena mungkin emang lebih colorful juga kalau Dewan kan black and white ya gitu kan murem segala macam gitu jadi ya udah deh kita ngobrol-ngobrol sama publisher ya si Kobo itu akhirnya bukan Dewan padahal tujuan awalnya kita jualan Dewan. Aku malah nggak tahu Kobo. Kobo apa ya? Kok kalian Kobo nggak pernah nunjukin itu ya? kayak belum ya belum ya karena waktu itu Iya. masih early stage banget Dam jadi bener-bener masih awal banget dan aku ngeliatin tuh ininya konsep artnya aja jadi Hmm. bener-bener kita lagi bikin ini nih gitu jadi karena waktu itu aku bener nggak ada kita nggak ada kayak strategi untuk naikin Kobo karena masih awal tapi aku Hmm. lihat kok ini nggak mungkin nih kalau misalnya kok aku nggak ada nggak bisa jualan apa apa kalau misalnya orang-orang nggak suka Dewa nih Hmm. Kobo nih suka nggak oh ternyata suka gitu ternyata mereka tertarik ya udah deh Kayak apa sih mainnya Kobo itu? Kobo tuh jadi kayak sebenarnya kayak manusia luar angkasa gitu tapi kayak Hah? dapetin koin kebayang gak sih jadi cuman loncat dapetin koin udah gitu kita masuk ke interdimensional yang lain kayak gitu gitu sih sebenarnya loncat-loncat Hmm. itu Ya kalau hyper casual kan pasti game-game simple gitu ya. iya dan mereka tertarik sama si karakternya yang kayak kuning kecil gitu Hmm. sebenarnya kayak oh iya iya mungkin ya I see. ini market sukanya seperti ini ternyata gitu Oh, fun fact interesting, gitu. interesting. Uh, Terus dengan insight itu ya, kalian kan ke Gamescom, uh. terus, ngelihat ini kayaknya banyak yang suka hyper casual. Kepikiran untuk fokusin ke sana atau enggak? eh Waktu itu kan kita Agustus ya berangkat ya. Terus udah gitu Mmm. eh akhirnya kita beresin sih bukan beresin. Jadi kita terusin nih lanjut si produksi Kobo segala macam. Akhirnya masuk 2020 pandemi nih. Ya, Mmm. balik lagi gitu. Servisnya dijalanin Mmm. dulu gitu. Jadi maksudnya untuk produk-produk yang emang bener karena dari kitanya juga untuk kayak strategi monetisasi segala macam itu benar-benar harus panjang ya mikirnya. Jadi ya udah deh kita Mmm. sekarang fokus servis dulu gitu benar-benar. Karena kepetok ya bukan menyalahkan pandemi ya, cuman maksudnya ya kita beradaptasi sekarang kita untuk produk nggak apa-apa kita tahan dulu aja sampai emang di waktu yang memungkinkan nanti gitu sebenarnya. Karena emang mana oh iya lupa nih Dam. Aku juga kita sebenarnya Everidea baru rilis sih game hyper casual namanya Tebak Udin Kuproy. Bener, aku baru inget lagi ya Allah, parah banget. Gimana nih Ibu marketing Sorry, produknya sendiri? aku baru inget, Apa? sorry banget. Tebak Udin Kuproy. Itu baru banget kita rilisnya, sorry. Tebak Udin. Tebak Udin Kuproy, iya itu bener. Menjawab pertanyaan Adam tadi.
Itu apa tebak Udin Kuproy itu siapa Udin Kuproy itu? Udin Kupro ya kayak itu kita karakter-karakter ini kita yang receh-recehnya Oh, bikin kita. sendiri IP-nya. Ya, kita bikin IP sendiri, Udin Kuproy. Oh. Terus permainannya kayak hangman gitu. Kayak hangman Hmm? tapi tebak-tebakan yang emang receh aja. Tebak-tebakan, tebak-tebakan yang sulit ditebak ya itu. Kita bikin Udin Kuproy baru banget rilis kemarin tapi ya masih beta. Baru mau kita aktivasi minggu depanan gitu sih sebenarnya. Gitu. Nice. Kupikir itu tadi tuh dari animasi apalah kalian bikin gamenya kayak Upin Ipin kayak apa itu. Ternyata itu bikin sendiri. Kita Nah, bikin. ini menarik nih. Kan tadi Cipu juga mention kan lagi banyak apa IP ya, jadi head of IP. Nah, Mm-mm. coba diceritain dong itu sekarang kerjaan barunya ngapain itu jadi head IP itu. Oke, jadi kita ini baru banget rilis IP karakter terbaru. Namanya Cahaya Lembayung Senja. Itu panggilannya Lembayung. Jadi kayak apa? Uh, Dia itu, Indie sekali namanya ya. iya namanya indie banget. Namanya indie banget, emang bener-bener. Jadi cewek remaja Bandung, umur 17 tahun, SMA, yaitu namanya Lembayung, dan dia karakternya unik gitu. Jadi bener-bener nggak kayak perempuan remaja kayak biasanya. Jadi dia kritis segala macam, tapi dia clumsy gitu. Jadi dia lucu gitu. Nah, untuk media yang paling apa yang kita keluarkan itu medianya komik dulu. Jadi kita bentuk Hmm. kita keluarin di comic strip, kita ceritain lah itu kesehariannya Lembayung gimana. Ada di Instagram, jadi bisa dicek di komik.lembayung gitu. Komik, Komik Lembayung ya. komik.lembayung di situ gitu. Jadi ujung-ujungnya sih itu sebenarnya value yang mau kita angkat ya, itu sebenarnya woman empowerment banget. Jadi timnya Hmm. sendiri itu cewek semua, Dam. Uh. Dari aku project manajernya, visual artnya itu semuanya cewek. Jadi bener-bener woman empowerment banget. Yang mau ditunjukin juga kayak sama Lembayung ujung-ujungnya adalah itu untuk memberi semangat kepada perempuan-perempuan. Ya udah nggak apa-apa misalnya untuk standar kecantikan, untuk meraih mimpi itu sama aja mau cewek mau cowok kayak gitu, untuk kesetaraan gender gitu. Jadi ujung-ujungnya value yang akan diangkat dan akan disuruhkan si Lembayung itu ke sana, tapi dengan cara yang ringan dan lucu gitu. Jadi biar remaja-remaja yang lihat, remaja-remaja yang denger itu bisa nempel gitu sih sebenarnya. Itu memang baru ya di komik atau ini komik hanya starting point aja nanti kita akan pakai nih semua apa namanya experience-nya Everidea di AR lah, di VR lah, di game segala macam. Nah, itu ada plan kayak gitu nggak? Ada banget. Jadi ada roadmapnya. Jadi sebenarnya untuk awalnya komik, terus nanti dikenalin juga universe-nya, jadi ya teman-temannya segala macam itu di komik dulu, biar orang-orang tahu nih kehidupan Lembayung seperti apa. Nantinya bakal ya pasti kita bikin apa transmedia juga ya. Jadi nanti kita insya Allah plannya ada buku fisik juga. Untuk AR sama VR segala macam pasti ada. Untuk gamenya juga kita udah rencanain ada. Jadi untuk engagementnya si audiens sendiri kita bikin di komik dulu nih gitu. Jadi biar dengan platform Instagram kan biar orang-orang yang emang kita yang menggunakannya banyaknya Instagram dan rencananya ke TikTok juga. Nanti ketika emang udah engage baru deh gitu kita bikin gamenya segala macem. Jadi biar udah nempel dulu ke teman-teman semua gitu, ke audiens semuanya. Kenapa platform awalnya startingnya komik dulu? Kan misalnya dari sebagian banyak transmedia tadi bisa ada animasi lah atau mau game dulu kah gitu. Kenapa komik dulu dan kenapa di Instagram? Karena satu emang penggunaan Instagram di target market kita emang lagi banyak. Kedua emang kenapa nggak misalnya TikTok juga ya kan kita kan targetnya emang remaja juga kan. Kenapa nggak TikTok? Karena di komik karena untuk ceritanya itu ya secara teknikal lebih mudah dan untuk ceritanya juga lebih mudah diserap sih dengan empat panel comic strip itu kan. Jadi slice of life itu lebih banyak diserap sama orang dan engagementnya juga untuk kehidupannya si Lembayung juga orang-orang jadi lebih ini gitu, lebih lebih relate lah gitu karena si comic strip itu. Dengan terbukti juga sih dengan engagement si komik Lembayung ini dari komen-komennya itu oke ternyata udah banyak yang militan ya dan ternyata udah banyak juga yang sudah Hmm. terjun ke kehidupan Lembayung kayak
aduh Lembayung sakit ya kayak gitu segala macam. Aduh Lembayung ini, Hmm. iya Lembayung pakai masker dong kayak gitu-gitu ada. Jadi ternyata udah banyak yang emang connect gitu sama si Lembayungnya dari si media komik ini gitu ternyata. Jadi kayaknya Ya dan itu nanti bisa ditranslate ke medium yang lain ya, fans-fansnya betul, itu. heeh, betul. Tapi orang-orang harus benar-benar connect dulu nih sama kehidupan Lembayung, sama cerita Lembayung seperti apa gitu. Dan behavior Lembayung tuh bisa digambarkan sedikit demi sedikit dari si komik strip tersebut gitu. I see. Kalau si IP yang satu lagi juga akan dikembangkan juga nggak tuh si Udin tadi? Nah, kalau si Udin itu kan emang rencananya kita ya untuk si game hyper casual itu kan. Jadi untuk pengembangannya sendiri rencananya sih mungkin bakal kayak ada crossover sama Lembayung atau segimana, tapi untuk Oh iya. stand alone iya, untuk stand alone itu kita masih dalam tahap diskusi dan masih tahap penggodokan sih sebenarnya gitu. I see. Ini menarik soalnya tiba-tiba ada Udin Kuproy. Iya, Itu apa? Kuproy itu apa tuh Kuproy? apa ya? Ya, itu juga pemilihan kata receh gitu loh. Ini receh tebak Udin Kupro. Makanya nih, strategi marketing apa ini yang sedang kalian coba lakukan ya? Ada something yang ingin disampaikan nih seperti message-message subliminal nih. Iya. Jadi kan daripada kita benar-benar berat mikirin, ya itu tadi video game kayak Day One segala macam. Jadi deh kita bikin receh aja, tapi orang-orang makan nih, orang-orang makan yang kayak gini-gini gitu kan orang-orang kalau Indonesia kalau misalnya yang kita lihat secara riset gitu kan yang kita dimakan adalah antara cerita sedih, gosip atau enggak receh banget gitu. Jadi ya kita ambil recehnya itu. Gitu. Kita coba, oke, ternyata yang main suka gitu. Sejauh ini. Iya, soalnya kalau gue lihat dari apa namanya promosional materialnya itu ada karakter si Udinnya yang pakai topi biru itu ya. Iya, iya, yang Itu Legend mukanya Mike. udah muka komik. Iya, itu udah mukanya udah muka komik banget tuh, Iya, udah siap dijadikan komik strip juga tuh kayak si Lembayung. itu dia, iya makanya kayak waktu itu juga ini kayaknya crossover bagus nih. Jadi apa ya jadi oke nih kayaknya. Luar biasa. Bisa, bisa. Oke, tadi ya, berarti kita udah ngebahas nih banyak nih dari zaman apa namanya musik startnya Ya. buat Tulus, Mm-mm. kemudian sempat masih di musik juga buat augmented reality, Mhm. kemudian sempat punya game juga, Ya. sempat ke AR juga Mm-mm. gitu, sekarang ke IP juga. Ini kan banyak banget nih berarti yang sedang kalian lakukan. Ada nggak sih hal yang kalian lakukan lagi yang gue nggak tahu nih karena saking banyaknya nih? Ada dong. Apa tuh? Ada dong. Kita belum ngebahas virtual exhibition kayaknya. Oh itu. Nah, yuk sikat. Iya. Itu pernah denger, cuma belum pernah tahu detailnya nih. Gimana itu? Jadi sebenarnya beranjak dari modular lagi kan ya. Jadi maksudnya dengan kegiatan offline yang nggak bisa, ya udah deh kita hadirkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa online gitu. Jadi ya waktu itu kita sempat bikin modular, konser online, dan sekarang kita bikin event virtual gitu yang emang online bisa dan orang bisa immerse di dalamnya seolah-olah emang lagi mendatangi event tersebut gitu. Jadi kita bikin ya untuk event itu ya kayak venue-nya kita bikin 3D desainnya, terus ada bisa jadi apa kayak untuk kayak konser atau talk gitu kita bikin si live streamnya segala macam. Tapi yang paling menarik adalah emang desain si exhibitionnya tersebut gitu. Kita bikin si experience-nya ada photo booth, ada emang kita ngobrol langsung sama booth-booth eksibitor segala macam gitu-gitu kita bikin. Dan kita udah bikin itu 4 kalau nggak salah kita pernah bikin yang pertama untuk Sun Eater. Sun Eater itu juga label musik ya. Jadi untuk acara exhibition mereka musik, ada mereka jualan merchandise itu kita di situ. Terus udah gitu kita yang terakhir itu bikin untuk Paragon. Jadi Paragon Innovation Summit yang biasanya diadakan offline ya waktu itu ya. Nah sekarang diadainnya sama kita online virtual exhibition. Ya kita bikinin venue-nya segala macam dan ada booth-booth untuk brandnya dan untuk pembicara talkshow segala macam kita live stream di situ gitu. Dan Itu bentuknya apa? VR? 3D? 3D, iya 3D. Jadi web based gitu. Oke. Dan kita rencananya juga akan membuat event sendiri nih, event private
untuk FRID sendiri namanya Creative Futurist. Itu nanti di Oktober depan. Jadi sama lah kayak summit juga, cuman virtual gitu rencananya. Kayak main game online berarti ya? Kita punya karakter terus jalan-jalan gitu atau gimana sih cara Eh pakainya? apa namanya? POV-nya tuh kita kayak ini first person sih. Jadi kita benar-benar kayak lagi Mhm. jalan di ini, terus kita ngadep ada resepsionis, terus kita bisa belok, kita masuk ke hall mana, kita bisa lihat-lihat pameran apa, ada galeri apa segala macam. Kita belok lagi, ternyata ada booth ini, kita lihat kanan, booth merek apa, terus kita bisa datengin booth tersebut, bisa ngobrol sama live chat sama si penjaga boothnya kayak gitu-gitu. Belok lagi Mmm. ada foto booth, kita bisa kayak bikin kayak pas apa foto box di situ kayak gitu-gitu sebenarnya. Terus tiba-tiba kita masuk belok lagi ke main hall, yaitu kita kayak ngelihat, kita kayak duduk di kursi penonton dan kita ngelihat panggung, di situ ada live stream si konten acara tersebut gitu, apapun ya itu musik atau talk atau apa gitu. Menarik menarik menarik. Gitu. Karena si industri ini apa sih namanya, MICE ya, yang event apa yang gitu-gitu Ya. itu juga terdampak pandemi kan, mereka tidak bisa membuat aktivitas kan? Iya, 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 betul, betul. Makanya jadi salah satu solusinya ya virtual exhibition ini. Nice. Ini something yang publik bisa akses atau emang harus kayak by request custom ke Everidea gitu, kita mau bikin event tolong dong recreate Gelora Bung Karno gitu? Iya itu biasanya mereka yang request sih. Jadi desainnya mau seperti apa, dari kita ada 3D-nya, ya udah kita bikin, harus ada ininya, harus ada apa segala macam, ya kita itu by request sebenarnya. Gitu. Wah, ini Biar lebih. nice banget nih, ngedenger ceritanya Cipu ini penuh dengan, apa ya, otak bisnisnya jalan gitu ya. Something yang mungkin kita banyak kekurangan kalau di industri bisnis ya, karena industri game ya, karena banyaknya developer, butuh banyak asupan orang bisnisnya. Ini sepertinya di Everidea banyak bisnis bisnis person-nya gitu ya, jadi luwes gitu, Mikirnya ini ke sana, bikin ini, bikin itu. revenue, revenue, revenue. Karena kalau dari sisi skill ya, basically kayak misalkan Cipuy bikin virtual exhibition, Iya, itu kan nggak jauh beda kayak kalau game developer lagi bikin world buat iya, iya, gamenya, betul. bikin karakternya, bikin Mm. apanya, technically sama gitu. Ya, Tapi dengan jiwa bisnis dan cuan tadi itu bisa bikin itu jadi something yang profitable gitu ya. iya, dan maksudnya gak hanya cuan juga ya. Jadi kita ya bikin ini untuk biar banyak berguna juga untuk orang gitu. Karena kan orang-orang banyak butuh juga untuk Betul betul betul. ya kayak IO tadi gitu ya. IO yang emang mau bikin event tapi nggak bisa, gimana nih kita kasih solusinya, bisa loh, maksudnya mendatangkan orang dari berbagai dunia pun bisa gitu, nggak hanya dari Indonesia, berbagai dunia. Kita tinggal klik visit websitenya, kita bisa langsung visit si exhibition tersebut gitu. Jadi ya yang penting itu sih, orang banyak terpakai oleh banyak orang gitu, banyak orang membutuhkan tersebut dan bisa berguna gitu sih sebenarnya ya, gak cuma cuan loh. Aduh. Cipuy, Gitu sih. nggak kerasa nih obrolan kita udah hampir sejam, waktunya Iya, udah mau habis, seru banget soalnya ngobrolnya. nggak terasa ya. Semoga, iya nggak kerasa itu, banyak banget yang pengen diobrolin, tapi karena sudah hampir habis, paling buat Iya. penutup Cipuy, dari pengalaman Cipuy selama ini di industri game, Ya, baik, buat teman-teman yang mau terjun ke industri game, Cipuy punya tips atau saran apa yang bisa dibagikan? oke. Sebenarnya dari tadi udah pernah dibahas ya. Jadi saran aku sih intinya untuk yang mau bikin game itu rajin-rajin riset pasar dan benar-benar point of view-nya dari pengguna gitu. Jadi maksudnya untuk yang bikin game pasti banyak banget yang kayak gue pengen bikin game seperti ini, desainnya udah ada, mekanisnya udah ada, storytellingnya, storynya udah ada, tapi apakah pasar kita, apakah pengguna kita suka nggak, kepake nggak gitu. Jadi maksudnya ya intinya sih banyak-banyak riset pasar, pengguna kita sukanya pakai platform apa, sukanya main kapan, sukanya main yang seperti apa, itu diperdalam aja sih gitu. Jadi maksudnya agar bisa both ways. Jadi maksudnya kita bisa bikin game yang bagus, tapi untuk marketnya pun bisa disambut dengan hangat gitu loh. Jadi nggak hanya kayak satu arah doang gitu sebenarnya. Jadi sering-seringlah berpijak pada di kaki market sih
nggak hanya developer aja gitu. Saran aku. Mantap. Oke deh kalau begitu. Iya. Paling that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Arisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you Cipuy. Thank you Adam, thank you semua. Bye-bye. Bye-bye.